Hai, terima kasih untuk teman-teman dan ibu bapak yang tidak skip video ini. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-43, yaitu hari Rabu tanggal 12 Januari 2025, yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-35 sampai pasalnya yang ke-36. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, khususnya kepada keluarga, kepada rekan-rekan, dan juga mentor-mentor rohani yang telah memberikan kepada saya penguatan, sehingga pada hari ini saya dapat melanjutkan video ziarah yang kurang lebih saya belum bisa penuhi selama 10-11 hari terakhir. Jadi saya sungguh berterima kasih. Dan video dari hari ke-33 sampai hari yang ke-42 akan menyusul dalam beberapa jam ke depan. Jadi izinkan saya untuk membagikan hal apa saja yang saya dapatkan dari ziarah hari yang ke-43 atau hari ini. Nah, jadi teman-teman dan ibu bapak, di dua perikop yang singkat ini akhirnya Musa memberikan instruksinya atau memberikan apa yang dia beritahu kepada orang-orang Israel, yang mana pesan tersebut dia dapat dari Tuhan dari pasal yang ke-25 sampai pasalnya yang ke-31. Sebelum pasal ke-32 mereka membuat patung anak lembu emas yang mendukakan hati Tuhan. Jadi setelah mereka bertobat, setelah mereka berbalik kepada Tuhan, dan setelah Musa kembali mendapatkan 2 loh batu yang baru, di pasal ke-35 sampai 36 bahkan sampai pasal 40 menjadi pasal di mana Musa dan seluruh rakyatnya mengeksekusi semua hal yang diminta Tuhan untuk mereka lakukan, yaitu membangun kemah suci, membangun tabut perjanjian, dan membangun benda-benda yang diperlukan di dalamnya. Nah, dan mengenai benda apa saja yang diperlukan akan dibahas di video berikutnya, yaitu di video hari-hari sebelumnya yang akan saya bahas nanti. Nah, tetapi yang pasti, mulai dari pasal yang ke-35, Musa mengingatkan kepada orang-orang Israel bahwa mereka sekali lagi harus menguduskan hari Sabat. Jadi, untuk yang masih bayi rohani, yang dalam hal ini adalah umat Israel, Musa melalui kitab Keluaran bahkan sampai mengatakan hal tentang hari Sabat itu sebanyak 4 kali dari pasal 20-an sampai pasal yang ke-35 ini, yang menandakan bahwa sungguh-sungguh repetisi itu adalah hal yang penting untuk kerohanian. Repetisi adalah mengulang-ulang, merupakan sebuah hal yang penting agar firman Tuhan itu tidak hanya masuk di kepala, tapi juga masuk di dalam hati. Dan inilah yang diberitahukan Musa kepada orang Israel. Dan ketika orang Israel diminta untuk mempersembahkan apa yang mereka punya bagi pembangunan kemah suci, itu berarti bahwa kemah suci tersebut bukan hanya dibuat untuk mereka bertemu dengan Tuhan, tetapi juga dibuat dengan apa yang mereka punya. Jadi mereka mempersembahkan emas, perak, perunggu, kain-kain termahal, permata-permata termulia, wewangian-wewangian yang terwangi. Mereka persembahkan semuanya sampai persembahannya mereka berlebihan atau kelebihan. Nah, dan ayat yang mengatakan bahwa mereka ikhlas membagikannya adalah ketika pasal 35 itu 1 berkata, setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya. Jadi bukan karena paksaan, tetapi mereka memberi, mengorbankan hal-hal termewah, hal-hal termahal, hal-hal terbaik dari mereka buat pekerjaan Tuhan ini, buat pembangunan rumah Tuhan ini. Dan akhirnya Bezaleel, Aholiab, dan segenap tim yang dipercayakan Tuhan, yang diturunkan Tuhan Roh Allah supaya mereka mendapatkan kemampuan. Akhirnya satu tim ini bekerja, dan mereka dari pasal ke-36 kita bisa lihat mereka tidak berhenti disebutkan mereka membuat dekorasi, menyulam. Jadi mereka tidak berhenti bekerja. Jadi dari sini saya belajar bahwa diberikan skill atau kemampuan atau talenta oleh Tuhan itu tidak akan pernah cukup ketika tidak dibarengi oleh kerajinan. Jika tidak dibarengi oleh
satu tindakan bekerja terus-menerus, bekerja tanpa henti, bekerja tanpa malas, semua hal tersebut akan sia-sia, akan tidak berguna. Jadi, yang tergerak hatinya, yang terdorong jiwanya, akan mengorbankan segalanya, akan melakukan yang terbaik, tanpa henti, tanpa jemu-jemu, dan tanpa mengeluh. Dan nantinya ini akan membuahkan hasil di perikop besok dan juga 2 hari ke depan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Jadi itu kira-kira yang bisa saya bagikan pada perikop hari ke-43 ini. Video untuk hari ke-32 sampai hari ke-42 akan menyusul. Demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.